Saya itu berusaha keras untuk husnudzon kepada Terah Pak Alawi ya. Jadi saya selalu berusaha membedakan, oh ini ada yang jahat, ada yang buruk, ada yang ini. Tetapi secara umum itu makin lama saya makin kesulitan untuk mempercayai gitu. Hampir semuanya itu sulit saya percaya gitu, karena ada pola yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi bagaimana akhir-akhir ini melalui oknum-oknumnya mereka dalam tanda petik itu terus-menerus merusak reputasi ulama-ulama Nusantara, Dzurriyyat Wali Songo, GGNU, untuk merebut otoritas spiritual orang Indonesia, umat Islam di Indonesia, dengan klaim membawa darah Rasulullah, dan ternyata kan terbukti tidak kan itu. Jadi kenapa pendekatan spiritual itu bagi saya itu dalam tanda petik mengerikan, karena Indonesia itu sejak dulu saya sampaikan itu menurut saya itu adalah homo spiritualis gitu. Orang-orang yang spiritual dalam berbagai macam ekspresi keagamaan, dan yang terbesar adalah Islam. Ketika umat Islam itu secara spiritual sudah dikuasai, maka secara politik itu amat sangat mudah untuk juga dikuasai gitu. Jadi kalau saya lihat itu kelompok imigran Yaman itu ya kalau keliru saya minta maafin. Itu menyebar kemana-mana ke berbagai macam lini, dan sudah apa yang saya sampaikan itu ketika mereka memegang otoritas spiritual, mereka juga mulai memegang otoritas politik gitu. Bahkan sekarang pun mereka sudah punya capres. Mungkin bagi politisi di level atas hal-hal seperti ini dianggap nggak relevan dan dianggap berdasarkan rasis gitu ya. Tapi ini adalah kenyataan yang perlu juga kita pertimbangkan. Karena toh kalau saya itu perjuangan politik siapapun, elemen bangsa, ras apapun, itu bagi saya sah-sah saja ketika memang membawa kemaslahatan untuk negara ini. Tetapi kita lihat bahwa belum apa-apa aja mereka udah koar-koar mau menghancurkan Pancasila, NKRI, mau mendirikan khilafah, dan yang terjadi misalnya di Yaman juga kacau terus kan, di Libya, di mana-mana ketika klaim spiritual itu sudah dikuasai untuk apa yang disebut dengan politisasi agama, akhirnya kan menjadi politisasi agama. Kan menghancurkan luar biasa. Dan ya bagi saya ini satu gerakan yang sangat berbahaya, karena klaim spiritual itu, otoritas spiritual itu mereka rebut dengan cara yang menurut saya licik gitu ya, dengan mengaku-ngaku membawa darah Rasulullah, klaim Rasulullah, karena mereka tahu bahwa mayoritas Indonesia, umat Islam di Indonesia itu Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat mencintai Rasulullah, dan sampai turunannya itu juga menghormati orang yang membawa darah Rasulullah gitu. Maka saya bilang ini bisa lebih berbahaya daripada ajaran Wahabi, karena Wahabi itu mereka santri kiai itu dengan mudah tanpa beban akan membantah ajaran-ajaran Wahabi Salafi itu. Tapi kalau udah membawa darah Rasulullah, ini kiai-kiai aja semua pada rata-rata kan mingkem, cari aman, takut kualat dan lain-lain. Ini udah masuk alam bawah sadar yang menurut saya perlu kita rekonstruksi lagi, perlu kita reformasi, perlu revolusi mental. Dan itu hampir semua lini, makanya kenapa persoalan ini berlarut-larut di banyak kasus, di banyak kasus-kasus kecil di daerah. Kenapa itu pihak kepolisian atau yang lain itu kelihatan gampang kan ini ya, karena memang ada lobby-lobby seperti itu. Dan makanya menurut saya itu pribumi harus bangkit lah. Pribumi harus bangkit. Orang-orang yang benar-benar membawa darah Rasulullah seperti Dzurriyyat Wali Songo, ya tunjukkan nasab dan tes DNA. Ini saya sudah sedang mencari-cari bagaimana cara mekanisme untuk tes DNA, dan insya Allah minggu ini mungkin sudah bisa lah prosedur itu dimulai, dan hasilnya kan nanti sekitar 2-3 bulan gitu. Untuk menghentikan kerusakan ini gitu, kerusakan negara dan kerusakan agama. Karena kebetulan oknum-oknum itu mereka literasi maupun literatur agamanya itu memang ya katrok itu ya. Terbukti ketika kemarin disemet sama ketum PBNU. Jadi pada intinya saya ini lagi galau istilahnya. Gus Arya itu galau karena makin lama makin sulit saya mempercayai komunitas imigran Yaman, karena
yang satu lembut, yang satu halus, baru habis minta maaf sambil nangis-nangis, kemudian ketahuan mereka streaming bersama, meledek-ledek pribumi juga, kan gitu. Bagi saya mana yang bisa saya percaya. Dan dalam tanda petik itu sudah agak menguasai birokrasi menurutku, apalagi di Kalimantan ya, misalnya sudah wasiat guru sekumpul itu yang namanya kepala daerah yang menautusan daerah seperti DPD, seperti DPR untuk tingkat pusat di daerah itu kan. Kalau wasiat guru sekumpul kan harus orang sana, pribumi sana. Sekarang kan enggak, sudah mulai itu kelompok itu yang 1-2 udah masuk gitu di banyak jajaran. Jadi menurut saya ini kok harus dihentikan untuk kepentingan agama, bangsa dan negara kita. Itu menurut saya. Tapi kalau masih takut kualat, masih takut ini dan itu, husnudon dan seterusnya, alasannya nggak bermutu seperti ya silakan aja. Nanti kita di alam barzah sama-sama. Mungkin 50 tahun, 100 tahun kita di alam barzah, nanti kita reuni gitu. Siapa yang benar? Omongan saya apa omongan yang orang yang suka ngomong tentang hal-hal yang irasional itu. Ini semua dalam rangka menjaga umat Rasulullah, bukan yang lain-lain. Saya ngerti juga bahwa omongan saya itu akan banyak menimbulkan kontroversi dan ketidaksukaan dan kesalahpahaman gitu. Saya siap menanggung itu. Karena bagi saya itu ya tanggung jawab seorang kiai itu yang membela umat Rasulullah, yang terutama